Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Insan. Saya mahasiswa D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Di video ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya dan resiko serta pengendalian resiko dari bahaya yang ada di sekitar saya. Aktivitas mengamati proses pembuatan pizza untuk makanan makan malam keluarga. Hazard yang pertama yaitu hazard mekanik. Di hazard mekanik ada pisau yang tajam. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu tangan atau bagian tubuh lain dapat tersayat atau mengalami luka robek akibat ujung pisau yang terlalu tajam. Pengendalian resikonya ada 5. Yang pertama, eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Untuk eliminasi yaitu menghilangkan pisau dari aktivitas pekerjaan tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pisau adalah komponen utama dari proses pembuatan makanan ini. Yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti pisau dengan alat yang lebih modern dan lebih praktis lagi seperti slicer atau alat pemotong ayam modern dan alat-alat yang lebih canggih lagi. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Yang dapat dilakukan yaitu memberikan ruang untuk proses pemotongan bahan-bahan, memberikan pelindung pada pisau. Kemudian apabila pisau sudah digunakan, dikembalikan lagi ke tempat yang semula. Yang keempat ada administrasi, yaitu dapat memberikan petunjuk atau memberikan solusi kepada pekerja untuk menggunakan pisau dengan sebaik-baiknya agar tidak melukai dirinya sendiri. Yang terakhir ada APD, yaitu dapat menggunakan APD berupa sarung tangan untuk menghindari tersayatnya atau mengalami luka robek akibat ujung pisau yang terlalu lancip tadi. Hazard mekanik selanjutnya yaitu kompor gas LPG. Resiko yang dapat ditimbulkan adalah terjadinya ledakan gas LPG dan kebocoran selang gas LPG. Hal ini terjadi apabila regulator dari gas LPG salah dipasang. Akibatnya akan terjadi kebakaran rumah dan menimbulkan korban jiwa. Untuk pengendalian resikonya dimulai dari eliminasi, yaitu menghilangkan gas LPG dan beralih menggunakan barang yang lebih aman dan praktis. Sama untuk pembuatan makanan ini, namun dapat tabung gas dan ledakan dari tabung gas LPG. Pengendalian kedua yaitu substitusi. Dapat mengganti kompor gas LPG dengan kompor elektrik, yaitu kompor listrik. Itu dapat beralih juga ke kompor minyak tanah. Sangat tidak disarankan. Pengendalian resiko keempat yaitu administrasi, dapat memberikan sosialisasi mengenai penanganan apabila terjadi kebocoran tabung gas LPG dan memberikan petunjuk bagaimana cara penggunaan tabung gas LPG dengan benar agar tidak menimbulkan kecelakaan akibat aktivitas kerja ini. Mata untuk melindungi mata dari iritasi dan dari bahaya debu akibat kebakaran tersebut. Bahaya mekanik selanjutnya yaitu pegangan teflon yang licin. Pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dapat merekatkan kembali pegangan teflon dengan lem atau semacamnya agar tidak terlepas dan memberikan bantalan yang cukup empuk agar tangan dapat menggenggam tanpa merasakan rasa panas akibat menggunakannya. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, dapat memberikan saran penggantian pegangan apabila pegangan tersebut sudah mengalami kelonggaran saat dipakai. Pengendalian risiko yang terakhir, saat memasak agar
terhindar dari bahaya apabila pegangan teflon tiba-tiba lepas dari batan teflon. Potensi bahaya selanjutnya yaitu bahaya fisika, yaitu yang pertama suhu yang panas akibat dari panas kompor. Resiko yang dapat ditimbulkan adalah jika seseorang yang terlalu lama terkena suhu panas akibat kompor akan mengalami dehidrasi ringan hingga berat. Kemudian orang tersebut akan mengeluarkan cairan berupa keringat, dan apabila keringat tersebut menetes ke makanan, maka makanan tersebut akan menjadi tidak higienis lagi. Untuk pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan komponen-komponen yang dapat menghambat sirkulasi udara yang terjadi pada area tersebut. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti kompor yang sebelumnya menggunakan LPG menjadi menggunakan kompor listrik, karena dengan melakukan hal tersebut dinilai sangat efektif dan efisien untuk mencegah panas keluar dari area tersebut. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dapat memasang ventilator udara pada area kerja tersebut untuk memperlancar sirkulasi udara pada area tersebut. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, dapat melakukan sosialisasi kepada orang rumah untuk menyalakan penghisap uap panas saat melakukan aktivitas memasak. Kemudian menyediakan tempat air minum di sekitar tempat area kerja atau dapur agar terhindar dari dehidrasi berat maupun ringan. Pengendalian risiko yang kelima yaitu APD. APD yang dapat digunakan untuk kasus ini adalah jaring-jaring kepala untuk menghindari jatuhnya keringat ke dalam makanan. Untuk bahaya yang ketiga dari aktivitas memasak yaitu bahaya biologi, yaitu adanya semut merah di sekitar area kerja yang mengerumuni gula sebagai komponen pembuatan makanan ini. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu bisa terjadi sengatan yang ditimbulkan oleh semut tersebut, dan hal tersebut akan membuat kulit kita menjadi merah dan menjadi gatal. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah eliminasi, itu menghilangkan semut dari area kerja dengan membersihkan area kerja agar tidak ada semut yang menggerumuni suatu bahan-bahan di sekitar area kerja. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, yaitu mengganti tempat gula sebelumnya yang berbahan plastik menjadi berbahan kaca agar sulit ditembus oleh semut. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Apabila tidak memungkinkan untuk mengganti tempat gula yang berbahan plastik tersebut, maka dapat menggunakan cara seperti memberi air pada piring kosong, kemudian wadah plastik tersebut ditaruh di atasnya agar menghambat semut masuk ke dalam gula tersebut. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, yaitu dapat mensosialisasikan kepada penghuni rumah agar setelah menggunakan gula untuk menutup kembali tempat gula tersebut dengan rapat agar tidak agar tidak dapat dimasuki oleh semut lagi. Pengendalian risiko yang terakhir atau yang kelima yaitu penggunaan APD. APD yang dapat digunakan yaitu sarung tangan, karena dengan sarung tangan akan melindungi tangan kita dari gigitan semut yang mengerumuni di sekitar area aktivitas kerja atau dapur. Bahaya biologi selanjutnya yaitu adanya lalat yang terbang di sekitar area aktivitas kerja. Kemudian resikonya, lalat tersebut bisa menghinggapi makanan yang ada di situ dan menyebabkan makanan tersebut tidak higienis lagi. Untuk pengendalian resikonya sendiri yaitu dimulai dari eliminasi,
menghilangkan bahan makanan yang berpotensi dihinggapi lalat dan memasukkan bahan-bahan sesudah dan sebelum digunakan ke dalam wadah dengan penutup yang rapat. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti wadah penutup makanan yang semula dapat dihinggapi oleh lalat menjadi sulit dihinggapi oleh lalat. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu membuat perangkap lalat dan menyemprotkan semprotan anti lalat pada ruangan sebelum dan sesudah digunakan. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, yaitu langkah pertamanya yaitu dapat memberitahu seluruh orang rumah untuk menutup kembali atau mengembalikan bahan-bahan sesudah digunakan untuk aktivitas memasak. Kemudian memberitahu petunjuk penggunaan alat pembasmi lalat atau alat perangkap lalat kepada seluruh penghuni rumah. Untuk pengendalian risiko yang terakhir yaitu yang kelima yaitu APD, tidak ada APD yang dapat digunakan dalam kasus ini. Bahaya yang selanjutnya yaitu adalah bahaya kimia. Bahaya kimia yang pertama yaitu penggunaan NaCl atau garam yang berlebihan. Risiko yang dapat ditimbulkan adalah apabila menggunakan garam terlalu banyak akan berdampak pada kesehatan tubuh dan dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti penurunan fungsi otak, stroke, kemudian mengganggu fungsi ginjal dan masih banyak lagi. Untuk pengendalian risiko sendiri, yang pertama yaitu ada eliminasi. Di eliminasi tidak ada yang perlu dieliminasi karena jika makanan tidak diberi garam, maka makanan tersebut akan berasa hambar. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Tidak ada substitusi yang dapat dilakukan karena garam adalah komponen penting dalam aktivitas ini. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dapat menggunakan alat pengukur yang pas untuk garam agar dapat dikonsumsi dengan baik dan benar tanpa adanya kelebihan garam ataupun kekurangan garam dalam makanan ini. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, yaitu langkah yang dapat dilakukan adalah menempelkan sebuah kertas atau semacamnya di dapur tentang penggunaan garam yang pas untuk tubuh. Pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, tidak ada APD yang dapat digunakan dalam kasus ini. Bahaya kimia selanjutnya yaitu penggunaan gula atau sukrosa yang terlalu banyak. Risiko yang dapat ditimbulkan adalah apabila penggunaan gula atau sukrosa yang melebihi batas normal akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes, obesitas, dan masih banyak lagi. Untuk pengendalian risiko yang pertama yaitu pengendalian eliminasi, dapat menghilangkan gula dari proses aktivitas pembuatan makanan ini. Namun hal tersebut tidak mungkin terjadi karena jika gula tersebut dihilangkan maka makanan akan terasa kurang enak atau aneh saat dimakan. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Di substitusi tidak ada substitusi yang dapat dilakukan karena jika gula tersebut diganti dengan bahan lainnya seperti madu ataupun bahan-bahan lainnya akan mengakibatkan makanan tersebut menjadi sangat aneh dan rasanya tidak layak untuk dikonsumsi. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, menggunakan alat takaran agar penggunaan gula dapat disesuaikan dengan batas normal tubuh. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan edukasi kepada penghuni rumah untuk penggunaan gula yang sesuai dengan takaran normal batas tubuh, kemudian membuatkan tabel kadar gula yang sesuai untuk dosis penggunaan setiap makanan agar tidak membahayakan kondisi tubuh. Pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, tidak ada APD yang dapat dilakukan atau digunakan untuk kasus ini.
Bahaya selanjutnya yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi yang pertama adalah posisi berdiri yang terlalu lama saat aktivitas kerja ini. Resiko yang dapat ditimbulkan adalah apabila berdiri terlalu lama akan mengakibatkan rasa capek atau rasa pegal di pergelangan kaki, di kaki, dan di betis. Kemudian akan mengakibatkan kesemutan pada telapak kaki. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, dapat menghilangkan kebiasaan posisi berdiri dengan duduk sesekali untuk beristirahat, atau pada saat proses pencampuran bahan-bahan dapat dilakukan dengan cara duduk agar dapat mengurangi rasa pegal atau rasa capek pada kaki. Untuk pengendalian resiko yang selanjutnya yaitu substitusi. Tidak ada substitusi yang dapat dilakukan untuk proses ini, karena jika substitusi dilakukan maka mengakibatkan hasil dari pembuatan makanan ini kurang memuaskan dan kurang maksimal. Pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dapat menggunakan timer atau stopwatch atau alarm untuk setiap prosesnya agar dapat dilakukan istirahat saat di sela-sela proses pembuatan makanan ini. Pengendalian resiko yang keempat yaitu administrasi, yaitu dapat memberikan edukasi pada seluruh penghuni rumah tentang bahaya berdiri terlalu lama dan menyarankan untuk melakukan peregangan otot setiap 5 atau 10 menit sekali untuk mengurangi rasa capek dan merelaksasikan otot-otot kaki saat berdiri terlalu lama. Pengendalian resiko yang kelima yaitu APD. APD yang dapat digunakan untuk aktivitas ini atau pada kasus ini yaitu dengan menggunakan seperti selop atau sepatu kitchen, atau memberi bantalan pada kaki agar tidak terlalu capek saat berdiri terlalu lama. Bahaya ergonomi yang kedua yaitu terlalu sering melakukan aktivitas menunduk untuk proses pemotongan bahan-bahan atau proses pembuatan pizza ini. Resiko yang dapat ditimbulkan adalah rasa capek yang terjadinya rasa capek pada leher bagian belakang akibat terlalu sering menunduk saat melakukan aktivitas kerja. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, dapat menghilangkan kebiasaan menunduk saat melakukan aktivitas kerja ini. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, dapat melakukan perubahan posisi dari posisi semula yang berdiri menunduk berubah menjadi posisi duduk. Pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dapat mengganti atau mendesain ulang dapur agar sesuai dengan postur tubuh pekerja yang sedang melakukan pekerjaan memasak. Pengendalian resiko yang keempat yaitu pengendalian resiko berupa administrasi, dapat memberitahu seluruh penghuni rumah mengenai bahaya menunduk terlalu lama, kemudian dapat menyarankan agar melakukan relaksasi otot selama setiap 5 atau 10 menit. Resiko yang terakhir yaitu APD. APD yang dapat digunakan yaitu dapat memberikan bantalan pada pekerja saat menunduk terlalu lama. Potensi bahaya ergonomi selanjutnya yaitu melakukan gerakan berulang seperti memotong bahan-bahan dan membolak-balikkan makanan. Resiko yang dapat ditimbulkan adalah rasa kesemutan pada tangan, kemudian rasa capek pada tangan jika kegiatan ini terus-menerus dilakukan. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi. Yang pertama dapat menghilangkan kegiatan ini karena sekarang ini sudah terdapat alat yang dapat melakukan pekerjaan ini sehingga hal tersebut dapat memudahkan pekerjaan. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, yaitu dapat mengganti kegiatan manual ini dengan kegiatan yang bersifat otomatis, yaitu dapat menggunakan mesin untuk membolak-balikkan
secara otomatis atau memotong secara otomatis. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan karena terkendala biaya yang sangat besar apabila tetap dilakukan. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dapat memberikan bantalan di setiap alat-alat yang digunakan untuk proses pemotongan maupun proses pembolak-balikan makanan untuk mengurangi rasa capek dan rasa pegal dari proses tersebut apabila proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, dapat melakukan gerakan perelaksasian otot tangan agar tidak terjadi rasa kesemutan atau rasa pegal yang terlalu tinggi, kemudian memberitahu seluruh penghuni rumah agar terhindar dari bahaya aktivitas yang monoton ini. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu dapat menggunakan sarung tangan yang sangat empuk agar saat menggenggam alat-alat dapat terhindar dari bahaya ergonomi. Bahaya yang terakhir yang dapat ditimbulkan dari aktivitas ini yaitu bahaya psikologi, yaitu yang pertama adalah timbul rasa cemas atau rasa takut jika masakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau biasa disebut dengan kosong. Risiko yang dapat ditimbulkan akibat bahaya ini yaitu kurangnya rasa percaya diri terhadap apa yang telah dihasilkan oleh diri sendiri, kemudian takut dengan stigma jelek yang diberikan oleh orang lain kepada diri sendiri. Pengendalian risiko yang pertama yaitu ada eliminasi, itu menghilangkan rasa cemas atau rasa takut mengenai pencapaian yang telah dilakukan dan tetap percaya diri dengan apa yang telah dicapai. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, itu dapat merubah mindset mengenai stigma jelek yang diberikan orang lain kepada kita dan selalu berpikiran positif. Kemudian dapat mengganti alat-alat yang dapat membahayakan kita saat dalam keadaan cemas dengan alat-alat yang lebih praktis dan lebih efisien. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu merubah suasana yang ada di area kerja dengan apa yang kita inginkan. Hal tersebut dilakukan agar kita tetap merasa nyaman dan tenang saat melakukan pengerjaan aktivitas ini. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, dapat memberikan pengetahuan mengenai sikap percaya diri saat melakukan apapun kegiatannya, karena dengan percaya diri kita yakin kita bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Pengendalian risiko yang kelima yang terakhir yaitu APD, dapat menggunakan semua APD yang berkaitan dengan proses memasak, yaitu seperti yang pertama menggunakan sarung tangan, menggunakan jaring-jaring kepala, menggunakan masker, menggunakan celemek, dan menggunakan selop atau sepatu kitchen.